Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri beserta jajarannya, segenap panitia dan Bapak Ibu jamaah masjid atau yang hadir, yang berbahagia yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini Bapak Ibu sekalian dapat hadir di sini masjid dalam rangka kegiatan yang diberi nama kegiatan kajian rumah tangga bahagia Baiti Jannati. Semoga kegiatan ini membawa berkah. Semoga kegiatan Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya sholat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama kalinya kami hadir di sini tempat dalam rangka kegiatan ini. Kegiatannya diberi nama begitu idealnya, Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Ini rumah yang mana? Insya Allah di antara kita yang hadir ini memiliki dua rumah. Rumah yang pertama yang ada di rumah yang di situ ada anak istri, suami dan lain sebagainya. Kemudian rumah kedua adalah tempat kerja, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah di sini tempat. Tidak jauh beda dengan kami juga selaku ASN yang pagi hari mulai begitu bangun, sholat subuh, kemudian berikutnya mempersiapkan diri berangkat kerja mulai pagi, kemudian sore baru pulang ke rumah. Alhamdulillah kami berangkat dan pulang masih ketemu dengan matahari. Tapi ada beberapa karyawan atau ASN yang berangkatnya dan pulangnya tidak ketemu dengan matahari. Tapi insya Allah ketika di Kota Kediri tidak ada perjalanan yang macet yang begitu serius. Biasanya di tempat-tempat tertentu, kami tadi dari kantor Kemenak Kota Kediri, di perempatan situ agak sedikit macet, yang lainnya insya Allah lancar. Jadi di antara kita adalah memiliki dua rumah. Rumah yang sejati dan rumah tempat kita bekerja. Nah, ini justru aktivitas kita, rumah tempat kerja ini lebih lama, mulai pagi dini hari sampai dengan sore. Mungkin yang shift sore sampai dengan malam. Bila mana pulang ke rumah, ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang di situ ada anak istri, rumah sejati, pulang tinggal capeknya, sholat, makan, mandi dan lain sebagainya, kemudian sudah capek ngantuk. Nggih napa nggih? Kemudian di tempat kerja ini lebih lama. Nah, kemudian bagaimana agar
terciptanya kondisi baiti jannati, jannah yang ada di rumah ada anak istri, dan jannah yang ada di kantor, yaitu di rumah sakit tempat Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas, mengemban tugas yang mulia. Nuwun sewu, yang namanya rumah tangga, apalagi baiti jannati, rumah tangga bahagia, surgaku adalah terbalik. Rumahku adalah surgaku. Nuwun sewu, dimanapun kita kerja, dimanapun kita berada, baik di rumah anak istri atau di rumah tempat kita bekerja, kiranya untuk menciptakan nyaman di rumah tangga dan nyaman di tempat kerja, ini yang kita butuhkan. Kalau kita mengacu pada syair yang disampaikan oleh ulama di salah satu kitab, man tolaba akhon bila aibin bagia bila akhin. Barang siapa yang mencari teman, teman ini dalam kurung teman hidup, teman kerja, teman apapun, yang tidak memiliki kekurangan, yang tidak memiliki salah atau khilaf, maka selamanya tidak akan mendapatkan teman. Nah, ini mungkin di antara Bapak Ibu, mungkin masih ada yang masih sendiri. Semoga segera mendapatkan jodoh. Dan yang sudah dapat, semoga dapat lagi apa langgeng. Semoga langgeng kehidupan rumah tangganya. Kalau bahasa Jawanya seperti kakek inen-inen koyok mimilan mintuno. Nah, man tolaba akhon bila aibin bagia bila akhin. Barang siapa yang ingin mendapatkan teman kerja, partner kerja, atau teman hidup yang tidak memiliki kekurangan, ini maka selamanya tidak akan mendapatkan teman atau pasangan hidup. Nggih ngoten niku termasuk di lingkungan kerja. Dimanapun tidak akan mendapatkan partner kerja atau teman kerja yang persis sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin di ruangan bagian apa saya kurang tahu persis, atau mungkin pengalaman saya pribadi. Saya di Kementerian Agama adalah kementerian pusat. Saya pernah di daerah Tapal Kuda, di Bondowoso, kemudian di Nganjuk, tanah kelahiran saya sendiri. Desember kemarin kami mutasi di Kota Kediri. Ya seperti itu, di mana-mana selalu ada yang kurang pas dengan yang kita harapkan. Jadi istilah Jawane kudu iso ngunggahne ngedukno pikiran. Di mana-mana ada teman yang cocok, ada juga yang tidak cocok, ada juga yang kurang cocok. Itulah namanya manusia. Nah, kemudian untuk pasangan hidup, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini ayat Al-Quran yang menukil tentang kehidupan suami istri. Suami itu adalah ibarat pakaian. Demikian juga sebaliknya istri. Istri itu adalah pakaian bagi Anda semua, bagi kita semua. Pakaian yang mana? Kalau kita mengartikan pakaian, itu adalah sebagai sarana atau alat untuk menutup aurat. Pakaian adalah yang dimaksud sarana untuk menutup aurat. Nah, kemudian apakah itu aurat? Aurat adalah anggota
tubuh atau fisik yang harus ditutupi. Bila mana tidak ditutupi, itu adalah menjadi aib. Nah, demikian juga dalam rumah tangga, ada anak, ada istri, ada orang tua mungkin yang masih hidup, kemudian ada pembantu dan lain sebagainya. Demikian juga di tempat kerja, ada yang profesional, ada yang kurang profesional, ada yang masih butuh pembinaan dan lain sebagainya. Lah, ini masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihan. Yang kelemahan diantaranya adalah tidak baik bila mana disampaikan kepada orang lain. Si A itu loh, masa mengerjakan itu berlarut-larut tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Lemot banget. Minta dituntun terus dan lain sebagainya. Insya Allah di sini tidak ada. Nah, kemudian dalam berumah tangga termasuk idealnya rumah tangga bahagia. Surgaku adalah rumahku, rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Masing-masing idealnya pasangan suami istri itu ya cakep, cantik, sumber ekonominya jelas, sehat lahir batin, gak neko-neko tapi sak neko mawon. Idealnya memang seperti itu. Tapi yang namanya kehidupan, nun sewu, faktor kebetulan di Kementerian Agama saya lama membidangi masalah bimbingan masyarakat Islam yang di dalamnya adalah membidangi masalah kepenghuluan dan membidangi masalah penerangan agama Islam, termasuk selaku ketua BP4 Badan Pelestarian dan Penanggulangan Perceraian. Sering ada klien perihal rumah tangga. Nah, ini yang terjadi bahwa nuwun sewu tidak ada manusia yang sempurna, yang semuanya memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Yang idealnya adalah cakep, cantik, kemudian sumber ekonominya jelas, tidak neko-neko, sehat lahir batin, sehat sumber ekonomi ini, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa klien yang pernah kami hadapi ketika rumah tangganya ada persoalan, nyuwun sewu, biasanya nek sumber ekonomi ini cukup, niku piyantun putri saged mendel Bapak. Anteng, gak begitu banyak ngomong. Tanggal 1 jelas. Piyantun putri nek dicukupi merah-merah ngoten niki ya sak bengese akhirnya dadi merah, Pak. Angel. Wonge teko. Tapi nek sumber ekonomi ini kurang cukup, niku biasanya sing ngomel niku piyantun putri biasanya lho Pak. Pengalaman ketika kami menghadapi klien ketika didapuk selaku BP4. Tapi nuwun sewu, nek biasanya niku kan berarti tidak semuanya Pak. Ya kadang ada, kadang tidak. Mobilnya api, pekerjaannya jelas, sumber ekonomi ini melimpah. Niku sing gampang duwe acara niku sing piyantun kagum ngoten niku. Ya kula pengalaman. Wong kula niku lampun badhe pensiun ngeten niku ya kadang ya kudu payu. Saya lama jadi kepala KUA, pernah di Nganjuk di beberapa tempat dan selaku kepala bidang bimbingan masyarakat Islam yang membidangi KUA, itulah kehidupan. Lah,
untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia, kula ngeten iki akhirnya nggih nggawa repekan, Pak. Upami mboten teng mriki kula syukur ngablak ngoten mawon. Bahwa terwujudnya rumah tangga suami dan istri yang dulunya adalah berasal dari orang lain, bukan muhrim. Justru kalau muhrim itu kan tidak boleh untuk dinikahi. Saudara kandung, sebapak seibu itu adalah muhrim, tidak boleh dinikahi. Ibu itu adalah muhrim, tidak boleh dinikahi. Bibi dan lain sebagainya. Pasangan suami istri itu adalah bukan muhrim, sehingga dibolehkan untuk dinikahi atau melaksanakan pernikahan. Justru kalau muhrim tidak diperkenankan untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan. Karena orang lain sudah barang tentu namanya orang lain, gak mungkin mulus-mulus wae wong ambek dulur kandung dibimbing yang sama, orang tua yang sama, diragati podo. Contohnya kula niki, kula ndongakne neng gone anak keturunan kula niku ya podo, tapi dadine ya gak podo lho. Itulah manusia. Dawuh Allah wonten ing kitab suci Al-Qur'an bahwa di dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, kemudian dengan adanya pernikahan, dengan adanya rumah tangga, otomatis namanya rumah tangga adalah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Pernikahan, bahwa rumah tangga yang bahagia itu salah satunya diantaranya adalah bahwa pernikahannya adalah tercatat di KUA bagi muslim. Apa ada pernikahan yang tidak tercatat di KUA? Ada. Dalam hal ini dalam rangka mewujudkan kota Kediri, kota yang kondusif, kota yang sejahtera. Kemarin kami sedang berbincang dengan Dukcapil akan melaksanakan program pernikahan massal. Nah, kesempatan bagi yang belum bisa daftar di kami. Syaratnya ya tentunya ada jodohnya, ada pasangannya, dan sama-sama mau. Di antara keduanya harus sama-sama mau. Apakah ada kok sampai diadakan program nikah massal? Nah, karena ada pernikahan di kota Kediri ini yang belum tercatat di KUA. Ini bagi yang muslim. Loh, kemudian muncul tanda tanya besar, padahal nikah di KUA itu adalah sangat gampang dan 0 rupiah. Nun sewu, nikah di KUA itu adalah 0 rupiah. Nah, ketika nyatanya ada berbayar dan lain sebagainya, itu biasanya ketika pengurusan surat nikah. Nah,
Salah satu rumah tangga bahagia yang bisa mewujudkan rumah tanggaku adalah surgaku, rumahku adalah surgaku, yang tidak kalah penting adalah bahwa pernikahannya tercatat dikawal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, ewo sakmono wong gampang, nyatane yo enek sing nikah tidak dikawal. Nah, itu biasanya ada faktor X, Bapak Ibu. Kenapa muncul adanya nikah massal atau nikah di pengadilan agama? Karena biasanya itu memiliki persoalan hukum, karena masih memiliki istri yang sah atau suami yang sah, maka lompat pagar, katanya nikah siri dan lain sebagainya. Nah, monggo niku sah napa mboten? Sah niku kan menurut siapa nggih? Ada yang mengatakan sah, apa kata yang di atas? Yang di atas niku sinten? Napa mukidi dah? Sah menurut agama, sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwasanya di negara kita bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Kalau kita orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada pemerintahan yang sah. Kemudian diantaranya yang dinamakan sakinah adalah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yang diantaranya adalah sebagai keluarga yang tetap tenang atau harmonis meskipun ketika menghadapi beberapa persoalan, baik persoalan itu rumit atau tidak rumit. Jadi keluarga yang bahagia, rumah tangga yang dikatakan baiti janati, yang menyandang gelar bahwa rumah tanggaku, rumahku adalah surgaku, diantaranya adalah rumah tangga yang sakinah. Kemudian yang berikutnya adalah mawaddah. Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ungkapan ini cukup menggambarkan bahwa mawaddah ingin bahagia bersama. Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai hanya peduli kepada kebahagiaan dirinya sendiri. Itulah mawaddah. Kan ada keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Yang kemudian adalah rohmah. Rohmah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Ungkapan ini menggambarkan bahwa rohmah ini karena ingin membuat bahagia. Jadi cinta terhadap dirinya sendiri, tapi juga ingin membahagiakan pasangannya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, pasangan suami istri memerlukan mawaddah warohmah, sekaligus perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri, sekaligus pasangan dalam suka maupun duka. Nah, diantaranya seperti itu yang dinamakan keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian nuwun sewu Bapak Ibu yang kami hormati, seperti fenomena yang terjadi bahwa di kota Kediri akhir tahun kemarin, bahwa pernikahan pasangan rumah tangga baru 3 kecamatan di kota Kediri ini jumlahnya ada 2.100. Kemudian tingkat perceraiannya ada 25% dari jumlah pernikahan. 25% dari 2.100 itu sekitar 500 pasangan rumah tangga yang gagal di tengah jalan, tidak
sanggup membina rumah tangga sampai akhir hayat. Kenapa demikian? Ini banyak faktor, diantaranya sedikit yang kami sampaikan tadi. Kemudian di Jawa Timur ini yang tertinggi adalah Kota Batu. Kota Batu itu sampai 30-35% pasangan rumah tangga yang gagal di tengah jalan. Untuk Kota Kediri berarti setiap tahun ada duda baru 500, kemudian janda baru 500. Ini menjadi problem kita semua. Datanya bisa dilihat di kami nanti. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kehidupan. Di dunia ini tidak ada yang langgeng, semuanya serba mungkin. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga cukup sekali saja, dan untuk selamanya sampai akhir hayat. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mewujudkan rumah tangga tersebut, rumah tangga yang bahagia atau baiti jannati, rumah tangga sebagai surganya, diantaranya adalah adanya kesamaan antara suami dan istri, sekufu yang kami maksud. Ini di berbagai hal, diantaranya adalah seiman, dan yang lain ya sekufu. Nuwun sewu, banyak juga terjadi pasangan calon suami istri ketika akan melaksanakan pernikahan itu tidak seagama. Nah, kemudian apa bisa melaksanakan pernikahan? Bisa. Tapi yang jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa pernikahan adalah harus seagama. Nah, kemudian bila mana beda agama, maka ketika akan melaksanakan pernikahan di KUA atau secara Islam atau Muslim, maka salah satunya harus pindah agama atau dari agama non-Islam masuk ke agama Islam. Sederhana tapi luar biasa, pindah agama adalah cukup dengan bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nuwun sewu, ketika kami bulan 11 kemarin mutasi ke Kota Kediri, terjadi juga ada beberapa pasangan calon suami istri beda agama. Ketika datang ke kami akan melaksanakan pernikahan, maka saat itu juga kami arahkan, kami tuntun, kami bimbing untuk melafadzkan 2 kalimat syahadat. Saat itu juga berarti langsung Islam. Nah, jadi tidak ada sulit untuk bisa masuk Islam, dan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya kadang ketemu jodohnya belum seiman, maka bisa dengan cara seperti itu. Kiranya demikian Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak untuk lebih terurai dan lebih rinci, mungkin di lain waktu bisa disambung kembali. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.